di sini saya akan menjelaskan apa itu occupational health nursing. Sebelum ke definisi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sejarah occupational health nursing. OHN ini pertama kali muncul di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1888 ketika seorang perawat bernama Betty Mulder merawat penambang batu bara Pennsylvania dan keluarga mereka, dan selanjutnya berkembang seiring dengan pertumbuhan industri sekitar awal abad ke-20 ketika pabrik memperkerjakan perawat untuk memerangi penyebaran penyakit menular seperti tuberkulosis, mengatasi masalah yang berhubungan dengan kesehatan akibat kekurangan tenaga kerja selama Perang Dunia ke-1, dan memangkas biaya yang timbul dari pekerja baru. Di Indonesia sendiri tidak banyak literatur yang mengungkapkan perkembangan perawat okupasi. Namun hal tersebut bukan berarti perkembangan perawat okupasi di Indonesia tidak pesat. Bahkan jika kita melihat penyebaran perawat yang bekerja di perusahaan semakin hari semakin besar, hal tersebut berbanding lurus dengan kesadaran perusahaan bahwa kesehatan yang baik dapat mendukung bisnis untuk lebih baik, dan banyak hal yang dapat dicapai dalam bidang ini hanya dengan memperkenalkan praktik manajemen kesehatan bagi pekerja dengan baik. Selanjutnya, mari kita bahas definisi Occupational Health Nursing atau OHN. Occupational Health Nursing atau keperawatan kesehatan kerja adalah bagian dari salah satu cabang ilmu keperawatan kesehatan masyarakat yang berfokus pada pencegahan penyakit pada populasi pekerja. Selanjutnya, menurut OSHA tahun 2009, Occupational Health Nurse atau OHN adalah registered nurse yang secara independen mampu mengobservasi serta melakukan asesmen terhadap kesehatan pekerja terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan, bahaya serta resikonya di tempat kerja. Occupational Health Nurse atau OHN adalah cabang khusus dari keperawatan komunitas yang merupakan aplikasi dari konsep dan framework dari berbagai disiplin ilmu, keperawatan, kedokteran, kesehatan masyarakat, ilmu sosial dan perilaku, prinsip-prinsip manajemen yang bertujuan meningkatkan dan memelihara status kesehatan pekerja serta melindungi pekerja dari kecelakaan kerja dan faktor risiko bahaya di tempat kerja dalam konteks lingkungan kerja yang sehat dan aman. Lanjut ke tujuan Occupational Health Nursing atau OHN. Menurut Harian J tahun 2003, tujuan OHN yaitu diantaranya yang pertama, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan kerja masyarakat pekerja di semua lapangan kerja, baik fisik, mental, maupun kesejahteraan sosial. Kedua, mencegah munculnya gangguan kesehatan pada masyarakat pekerja yang diakibatkan oleh keadaan dan kondisi lingkungan kerja. Ketiga, perlindungan untuk pekerja di dalam pekerjaannya dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat membahayakan kesehatan. Selanjutnya, memelihara dan menempatkan pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis pekerja. Sedangkan menurut Miller tahun 1989, Cook Fair 1996, dalam Hitchcock, Scober and Thomas 1999, tujuan OHN adalah bekerja dengan manajemen untuk mengembangkan strategi dan peningkatan kesehatan pekerja. Selanjutnya, fungsi dan tugas perawat dalam Occupational Health Nursing atau OHN. Lux tahun 1990 dalam Stanhope dan Lancaster tahun 2004 mengidentifikasi 8 peran OHN, yaitu sebagai berikut. 1. Pemberi pelayanan kesehatan. 2. Penemu kasus. 3. Pendidik kesehatan. 4. Perawat pendidik. 5. Pemberi layanan konseling. 6. Manajemen kasus. 7. Konsultan. Dan yang terakhir, peneliti. Berdasarkan peran tersebut, maka fungsi OHN yaitu melakukan supervisi terhadap kesehatan pekerja, melakukan surveillance terhadap lingkungan kerja, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja, penata laksanaan penyakit baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, kecelakaan di tempat kerja, serta pelayanan kesehatan dasar. Selanjutnya, mengatur dan mengkoordinasikan upaya pertolongan pertama di tempat kerja, melakukan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di tempat kerja, melakukan konseling untuk pekerja, melakukan upaya rehabilitasi untuk pekerja yang kembali bekerja setelah mengalami kecelakaan atau dirawat di rumah sakit, melakukan pencatatan dan pelaporan kesehatan kerja,
Melakukan penata laksanaan terhadap manajemen pelayanan kesehatan kerja termasuk menetapkan perencanaan, pengembangan kebijakan, pendanaan, staffing, dan melakukan tugas administrasi di unit kesehatan atau klinik kesehatan yang tersedia, serta melakukan riset keperawatan kesehatan kerja. Peran Occupational Health Nursing atau OHN. Menurut Roger tahun 1994 dalam Stone McGregor AXT tahun 2002, peran OHN adalah independen, promosi kesehatan, deteksi penyakit, serta pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pelaku dan sasaran Occupational Health Nursing atau OHN. Pertama, pelaku OHN dalam melakukan pekerjaannya. Yang pertama itu ada dokter. Perusahaan perawat di Perkes perlu dan wajib mendapat bimbingan dan pengawasan dari dokter perusahaan. Selanjutnya, pengusaha. Perawat Hiperkes dalam perusahaan bertanggung jawab langsung kepadanya. Bila dokter hanya part-time, maka perawat Hiperkes melaporkan segala sesuatu persoalan kesehatan kepada dokter dan persoalan administratif kepada pengusaha. Ada karyawan. Perawat Hiperkes wajib setiap saat menjalin hubungan baik dan kepercayaan dari karyawan dan organisasi karyawan, dan selalu bersikap netral apabila terjadi perselisihan antara karyawan dan pengusaha. Dokter umum atau spesialis. Dalam hal perlunya pengiriman pasien kepada dokter umum atau spesialis di luar perusahaan, perawat Hiperkes juga harus membina hubungan yang baik dengan dokter umum atau spesialis. Fasilitas kesehatan di luar perusahaan. Perawat Hiperkes harus mengetahui fasilitas kesehatan yang ada di luar perusahaan serta memanfaatkannya dengan baik. Di samping itu juga dapat mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Lembaga Nasional Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Selanjutnya ada organisasi keperawatan. Dianjurkan selalu memelihara keanggotaannya dan berpartisipasi dalam ikatan perawat yang ada di perusahaan. Sasaran AHN. Pertama, bagian dari usaha kesehatan masyarakat ditujukan kepada masyarakat pekerja, masyarakat sekitar perusahaan, masyarakat umum yang menjadi konsumen, sehingga terhindar dari gangguan kesehatan yang diakibatkan pekerjaan dan lingkungan pekerjaan dan dapat meningkatkan derajat kesehatan. Sifat hygiene perusahaan, sasarannya yaitu lingkungan kerja dan bersifat teknis. Sifat kesehatan kerja, sasarannya yaitu manusia dan bersifat medis. Sasaran pembinaan upaya kesehatan kerja oleh puskesmas ditujukan kepada kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok industri kecil atau pengrajin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan pekerja. Menurut Stanhope dan Lancaster tahun 2004, berdasarkan aplikasi model epidemiologi, hubungan antara pekerja dan status kesehatan dilihat berdasarkan 3 faktor yang saling mempengaruhi, yaitu pekerja atau host, lingkungan atau environment, dan ketiga health hazards. Ketiga faktor yang saling berpengaruh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pekerja merupakan host pada populasi pekerja. Host memiliki karakteristik yang berhubungan dengan meningkatnya risiko untuk terpapar health hazards di tempat kerja. Karakteristik tersebut meliputi usia, jenis kelamin, memiliki atau tidak memiliki penyakit kronis, aktivitas di tempat kerja, status imunologi, etnik, dan gaya hidup. Di sini terdapat penyakit akibat kerja. Penyebab penyakit akibat kerja yaitu antara lain yang pertama itu ada faktor fisik. Yang termasuk dari faktor fisik ini yaitu ada kebisingan, suhu, kelembaban udara, kecepatan angin, getaran, radiasi, tekanan udara. Ada juga faktor kimia. Yang termasuk dari faktor kimia ini yaitu ada gas, uap debu, foam, kabut, dan asap. Ketiga ada faktor biologis. Yang termasuk dari faktor biologis yaitu bakteri, virus, jamur, dan cacing. Keempat ada faktor fisiologis. Yang termasuk dari faktor fisiologis ini yaitu sikap dan cara kerja, jam kerja, istirahat, shift kerja, serta lembur. Yang terakhir ada faktor mental psikologis, yaitu ada suasana kerja, hubungan antar pekerja, dan pengusaha. Mungkin cukup sekian yang hanya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.